Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Fitri Rahmadani dengan NIM 1502223381. Teori pertama adalah teori disonansi kognitif. Kata disonansi mempunyai arti yaitu ketidakseimbangan. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Leon Festinger berpendapat bahwa disonansi kognitif ini merupakan kesenjangan yang terjadi karena ada dua elemen kognitif yang tidak konsisten, sehingga menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Nah, teman-teman dapat disimpulkan bahwa teori ini merupakan pembenaran dari sesuatu yang salah, sehingga seorang individu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Maya merupakan seorang perokok aktif dan berat. Sebenarnya, ia tahu bahwa merokok itu tidak sehat, apalagi untuk kalangan perempuan, karena risiko yang ditimbulkannya pun sangatlah besar. Tapi pikiran atau pendapat yang dipegang Maya ini tidak sejalan dengan apa yang ia lakukan. Karena Maya tahu akan dampak buruk yang nantinya ia rasakan, ia ingin sekali untuk berhenti merokok. Nah, teman-teman, kebiasaan Maya tadi jangan ditiru ya. Kebiasaan merokok itu merupakan salah satu kebiasaan buruk. Selain dia merusak organ dalam kita, dia juga berbahaya untuk orang di sekitar kita loh. Nah, dari kasus Maya tadi dapat kita simpulkan bahwa Maya mengalami disonansi kognitif. Terbukti karena dua elemen kognitif yang tidak seimbang. Dalam kasus ini, Maya tuh sebenarnya tahu loh dampak yang akan ia rasakan nantinya jika ia tetap meneruskan kebiasaannya tersebut. Hal itulah yang membuat Maya termotivasi dan berusaha sangat keras untuk berhenti merokok. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori pengurangan ketidakpastian menjelaskan ketika kita akan berinteraksi dengan orang baru, nah kita tuh pasti akan dihadapkan oleh sebuah ketidakpastian. Kita nggak ada yang tahu nih, orang yang akan kita kenal ini baik atau orangnya serius atau bahkan orangnya bisa aja pemarah. Jadi kita pusing gitu gimana harus berperilaku atau bersikap sama orang ini. Nah, agar komunikasi serta interaksi awal kita ini lancar, maka kita harus mengurangi ketidakpastian dengan strategi. Menurut Berger dan Calabrese dalam Wisdom Turner 2013, ada 3 strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, strategi ini nih teman-teman, kita aja. Strategi ini bisa kita gunain pas PDKT. Strategi-strateginya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada strategi pasif, strategi aktif, dan yang terakhir adalah strategi interaktif. Kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu strategi pasif. Strategi ini dimulai ketika kita mengamati tanpa mengganggu orang tersebut. Contohnya nih ya, kita bisa scroll media sosialnya, kita bisa stalk media sosialnya, kita lihat tuh dari posan-posannya itu gimana ya kira-kira orangnya gitu kan. Strategi kedua yaitu strategi aktif. Dimulai ketika kita bertanya melalui orang terdekatnya. Kita nanya nih informasi tentang dia. Kita bisa juga nanya ke sahabatnya, ke keluarganya, ke temannya. Kalau keluarganya mungkin terlalu berani ya. Jadi kita mungkin ke temannya atau ke sahabatnya, kita nantinya kan pasti dapat banyak informasi nih.
Nah, nantinya itu dapat mempermudah kita saat berinteraksi sama dia secara langsung. Maaf. Selanjutnya ada strategi paling terakhir, yaitu strategi interaktif. Nah, strategi ini adalah ketika kita berinteraksi secara langsung. Nah, dalam strategi ini itu biasanya kita dapat mengkonfirmasi nih informasi-informasi yang udah kita dapat di strategi pasif sama strategi aktif sebelumnya. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke pembahasan teori terakhir nih, yaitu teori CMC atau Computer Mediated Communication Theory. CMC merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih yang menggunakan komputer yang berbeda-beda serta menggunakan aplikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya internet sebagai media baru yang mempunyai fungsi utama yaitu supaya bisa mengakses informasi secara cepat dan mudah serta mengubah model komunikasi yang awalnya satu untuk banyak menjadi banyak untuk satu dan banyak untuk banyak.